Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Juru taktik U16 Filipina Christopher Pedimonte angkat suara soal timnas U16 Indonesia asuhan Bima Sakti dan timnas U19 yang dilatih Sinteyong. Diketahui Christopher juga menjabat sebagai pelatih timnas U19 Filipina. Ia pun sudah pernah berhadapan dengan Bima Sakti dan Sinteyong pada pertandingan berbeda. Saat Christopher melawan anak asuh Bima Sakti di Piala AFF U16 2022, Filipina takluk 0-2 dari timnas U16 Indonesia di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Minggu 31 Juli 2022 kemarin. Sedang saat melawan pasukan Sinteyong, timnya kalah 5-1 di Piala AFF U19 2022 Juli lalu. Menurutnya, timnas U19 lebih berpengalaman dalam menjalankan sistem yang dimainkan. Bima dan Sin memiliki sistem sepak bola yang berbeda. Sin bermain dengan formasi 3-4-3, sementara Bima menerapkan taktik 4 back. Namun saya kira timnas U19 Indonesia lebih berpengalaman dengan sistem mereka, ujar Christopher. Timnas U16 memang tampil kolektif saat mengalahkan Filipina. Timnas Indonesia U16 bisa jadi memiliki satu hal positif yang tak dimiliki timnas Indonesia U19 asuhan Sinteyong. Kolektivitas dan kualitas merata itu merupakan satu hal yang tak dimiliki timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022 lalu. Bulan kemarin Sinteyong memang berhasil menciptakan tim yang haus gol di Piala AFF U19 2022 walau tersingkir di fase grup. Namun performa timnas U19 saat menghadapi laga terpenting versus Thailand anjlok saat Marcelino Ferdinand ditarik keluar. Jika melihat performa pada laga sebelumnya kontra Brunei, kentara sekali permainan timnas U19 menurun tanpa kehadiran Marcelino Ferdinand. Christopher juga menilai bahwa U19 Indonesia seharusnya bisa lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Diketahui timnas U19 Indonesia sendiri tidak berhasil menembus semifinal Piala AFF U19 2022 karena kalah head to head. Alhasil Vietnam dan Thailand berhasil lolos walau gagal di semifinal. Lebih lanjut, juru taktik timnas Indonesia U16 Bima Sakti memberikan tanggapan soal klaim juru taktik Filipina U16 Christopher Pedimonte yang menyebut timnya pantas mendapat hadiah penalti. Pernyataan itu merujuk insiden tabrakan antara kiper timnas Indonesia Andri Kafatirahman dengan Jared Pena. Insiden ini berawal ketika tim junior The Azkals melakukan serangan balik. Kapten Filipina U16 Jared Pena lolos dari kawalan dan langsung hadap-hadapan dengan kiper skuad Garuda Asia Andrika. Terjadi benturan di area yang dekat kotak penalti dan membuat Jared Pena terjatuh. Beruntung wasit tidak menganggap itu pelanggaran. Ternyata keputusan wasit langsung diprotes keras oleh Christopher Pedimonte. Akan tetapi protes pelatih Filipina U16 tersebut tak digubris. Saya berpikir itu penalti. Dari pengamatan saya, insiden itu seharusnya penalti. Kami harus meninjau ulang insiden itu. Namun dari sudut pandang saya, itu adalah penalti, tegas pelatih Filipina U16. Di sisi lain, Bima Sakti memandangnya berbeda. Menurut juru latih berusia 46 tahun tersebut, insiden ini masih abu-abu antara penalti atau tidak, sehingga wasit yang bisa memutuskan. Itu wasit yang bisa melihat. Kemudian ada hakim garis juga. Saya pikir mereka yang ambil keputusan. Kalau saya melihat tipis ya antara penalti atau tidak, tapi semua kembali ke wasit, ucap Bima Sakti menimpali klaim dari pelatih Filipina U16. Sementara itu timnas Indonesia U16 berhasil menghajar Filipina U16 di laga perdana Piala AFF U16 2022 dengan skor 2-0. Arkan Kakak jadi bintang kemenangan skuad Garuda usai mencetak 1 gol serta membuat pemain lawan membuat kesalahan hingga jadi gol bunuh diri. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Pelatih timnas U19 Vietnam Din Tenam akhirnya buka suara soal dugaan main mata pada 10 menit terakhir saat laga melawan Thailand di Piala AFF U19 2022 lalu. Din Tenam mengaku tidak berniat mengerahkan pemainnya untuk mengulur waktu dalam pertandingan melawan Thailand dengan hasil 1-1. Hasil itu menyebabkan timnas U19 Indonesia tersingkir di babak penyisihan Piala AFF U19 2022. Timnas U19 Indonesia akhirnya harus menelan pil pahit kalah head-to-head dari Vietnam dan Thailand meski mengemas poin yang sama.
tim besutan Sinteyong tidak bisa mencetak gol ke gawang Thailand dan Vietnam, sementara Thailand dan Vietnam bisa mencetak masing-masing 1 gol dalam pertemuan keduanya yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut. Banyak wartawan Indonesia yang kesal karena tim tuan rumah tidak lolos ke semifinal, sehingga mereka bertanya-tanya tentang menit-menit terakhir pertandingan timnas U19 Vietnam melawan Thailand pada 10 Juli. Setelah Vietnam U19 menyamakan kedudukan, kedua tim terkuras secara fisik dan menghadapi tekanan psikologis, sehingga mereka memilih solusi yang aman, ujar Din Tenam dilansir dari Zing News. Skuad Vietnam saat ini tengah berkumpul di Hanoi untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sudah lebih dari seminggu setelah Piala AFF U19 2022 berakhir, di mana Vietnam menjadi juara ketiga. Sejujurnya, para pemain Thailand tidak mau menyerah, sementara saya sendiri masih menginstruksikan pemain saya untuk mengontrol bola dan mengarahkan bola ke atas. Para pemain masih takut karena masih muda. Mungkin itu yang membuat timnas U19 Vietnam sedikit terpengaruh, tapi saya sulit menyalahkan siapa-siapa karena Thailand sendiri menginginkan hal yang sama, imbuhnya. Pada semifinal, Vietnam pun kalah melawan Malaysia. Vietnam berhasil mengalahkan Thailand pada perebutan tempat ketiga. Sementara itu, Din Tenam berharap pemainnya akan lebih berani di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Vietnam berada di grup F bersama Indonesia, Hong Kong, dan Timor Leste. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah grup F. Lebih lanjut, media Vietnam Soha.vn panik ketika mendengar kabar Jepang, Korea Selatan, dan China mendukung timnas Indonesia pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF. Apakah ini pertanda Soha tak rela timnas Indonesia meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF? Jepang, China, dan Korea mendukung Indonesia keluar dari AFF dan masuk Federasi Sepak Bola Asia Timur. Rencana PSSI meninggalkan AFF untuk gabung EAFF masih menarik perhatian publik Indonesia. Di sisi lain, PSSI masih harus memikirkan dan belum resmi meninggalkan AFF. Lanjut Soha. Jepang, China, dan Korea Selatan memang bisa saja mendukung kepindahan timnas Indonesia ke EAFF. Korea Selatan memiliki ikatan kuat dengan Indonesia saat ini. Sejak Januari 2020, timnas Indonesia ditangani pelatih asal Korea Selatan Sinteyong. Berkat bantuan Sinteyong, timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 dan naik 20 peringkat di ranking FIFA hanya dalam kurun 9 bulan. Kemudian sepak bola Indonesia dan Jepang mulai rutin melakukan kerjasama. Terbaru perihal kepindahan fullback kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan ke klub kasta kedua Liga Jepang Tokyo Verdy. Pratama Arhan memang baru bermain 1 kali bersama Tokyo Verdy, namun pengalaman berlatih bersama Tokyo Verdy menambah pengalaman dan skill pemain ex-pemain PSIS Semarang ini. Terakhir ada Cina, saat ini presiden EAFF adalah Du Zhaochai yang berasal dari Cina. Du Zhaochai tentu tak akan berpikir 2 kali untuk menerima timnas Indonesia, sebab dengan hadirnya timnas Indonesia bakal menambah gabung turnamen sepak bola di EAFF. Sekedar diketahui, Indonesia dikenal memiliki ratusan juta orang penggila sepak bola. Sekarang menarik menanti langkah apa yang diambil PSSI. Masih tertarik meninggalkan AFF PSSI?